Oke, kembali lagi di channel Yuk Analisa Saham. Oke, jadi kemarin itu gue udah ngejelasin secara singkat mengenai saham itu apa gitu kan. Kayak ini adalah catatan gue yang kemarin, investasi saham, kemudian investasi ada emas, obligasi dan lain-lain. Bisa kalian lihat secara sekilas, oke, investasi seperti apa, kemudian keuntungan saham tuh dari mana aja, terus juga saham ada lembaran, kemudian juga ini juga ada regulasi dari Bursa Efek Indonesia kalau misalnya harga saham ini paling rendah ada 50 perak. Oke, sekarang yang ingin gua fokuskan lagi itu bahasan mengenai sorry ya. Itu bahasan mengenai ini. Jadi gua sempat di episode di video sebelumnya gue sempat eh, sharing mengenai bagaimana caranya kita menabung saham. Oke, di sini gue udah jelasin bahwa kita harus ke sekuritas, kemudian nanti kita harus bikin akun dan lain-lain. Oke, gue akan lebih memperjelas di bagian itu gitu. Secara teknis bagaimana sih cara kita untuk untuk menabung saham, untuk berinvestasi di saham. Oke. Jadi, ketika kita ingin berinvestasi, yang pertama yang harus kita siapkan itu adalah pastinya duit. Oke, kalau misalnya duitnya udah siap dan kita udah siap juga, kita sudah mempelajari mengenai saham dan lain-lain. Oke, kita langsung let's go mengenai teknis bagaimana caranya untuk jual beli saham. Oke. Setelah kita menyiapkan duit udah siap nih, duit udah siap, maka kita tinggal cus ke kantor sekuritas. Oke, yang gue gunakan di sini adalah BNI Sekuritas. Gue di sini nggak sponsor BNI, tapi di sini gue hanya sharing apa yang gue pakai aja gitu. Oke, kita ke kantor sekuritas. Nah, biasanya sekuritas ini ada BNI Sekuritas, terus juga ada Mandiri Sekuritas, terus juga ada Panin Sekuritas, terus juga ada Kresna Sekuritas, terus juga ada Sinarmas Sekuritas, dan masih banyak lagi untuk sekuritas saham. Nah, kemudian setelah kita ke kantor sekuritas, kita ngapain sih ke kantor sekuritas? Kita bikin akun RDN. Nanti kita setelah ke kantor sekuritas kita bikin akun RDN di kantor sekuritasnya. Nanti kita dapat akun nih RDN. Nah, jadi apa aja sih yang dibutuhin? Kalau waktu gua dulu itu dibutuhin KTP sama KTM aja. KTP kan ini kartu tanda penduduk. Kalau KTM ini gua kan waktu itu di kisaran kampus. Jadi gue bikinnya tuh di BNI Sekuritas di kampus. Nah, itu hanya membutuhkan KTP sama KTM, kartu tanda mahasiswa aja. Nah, kalau mungkin untuk di yang lain-lainnya gue nggak tahu ya apakah butuh NPWP juga dan lain-lain, tapi butuh kartu keluarga juga, kartu keluarga, KTP, KTM, kartu keluarga yang waktu itu gue selipkan untuk membuat rekening dana nasabah ini. Nah, kemudian kayak kita ini aja ya, KTP sama KK sih yang wajib. Nah, kemudian setelah itu kita nanti nunggu. Kalau gue waktu dulu itu nunggu sekitar 2 minggu untuk dikirim rekeningnya. Jadi nanti kita daftar nih ke kantor sekuritas. Nah, nanti kita bilang ke bapak-bapak di sananya, Pak, kita mau bikin ini akun buat jual beli saham, atau nanti kita diarahkan untuk membuat akun RDN gitu. Setelah itu nanti kita tunggu 2 minggu biasanya. Nanti 2 minggu ini ditelepon. Oke, ini nggak penting banget sih. Ditelepon sama CS sekuritas. Kalau gue di BNI Sekuritas kayak gitu, sekuritas. Nah, nanti setelah ditelepon, nanti kita akan dapat email yang isinya itu rekening.
yang isinya rekening dana nasabah. Nah, yang isinya RDN itu. Oke, ini gue liatin bentuk emailnya seperti apa. Nanti kita dikasih ini. Nanti dari BNI Sekuritas itu nanti kita dikasih kayak gini nih. Kasih file ini. Nah, nanti di dalamnya ini itu ada nomor akunnya, kemudian juga di sini ada nama pemilik rekening, kemudian juga di sini user ID sama password dan pin trading, terus juga di sini ada agent passwordnya, terus juga di sini ada orang yang mengajukannya dari BNI Sekuritas. Terus oke, jadi nanti kita dikasih kayak gini lah sama BNI Sekuritas. Kalau di BNI Sekuritas, mungkin di sekuritas lain juga mungkin sama ya, dikasih invoice seperti ini juga. Nah, kemudian nanti user ID dan password dan pin trading ini digunakan untuk masuk ke aplikasi yang namanya itu, kalau di BNI Sekuritas itu Beyonds. Kalau gue pakai Beyonds. Nah, setelah dapat email yang isinya rekening dan nasabah, itu nanti kita dikasih ini juga ID sama password buat masuk ke ini platform trading. Nah, nanti platform tradingnya itu adalah kalau di BNI Sekuritas masuk ke Beyonds gitu. Oke, di sini gue ini aja download Beyonds, download platform trading. Kalau yang gue pakai adalah Beyonds. Nah, kemudian nanti kita di Beyonds ini kita masukin si ID dan password yang sudah dikirimkan oleh customer service dari BNI Sekuritas itu kalau ke Beyonds. Nah, oke, nanti kita masuk. Oke, gue liatin tampilan Beyonds itu seperti ini. Oke, sorry, belum gue buka ternyata. Seperti ini Beyonds. Nah, Beyonds. Nah, nanti kita masukin ini yang tadi kan, yang ID gua, kemudian nanti masukin password dan pin tradingnya. Dan juga di sini bisa pakai fingerprint. Gua pakai fingerprint aja ya. Sorry. Oke. Kita tunggu prosesnya untuk masuk. Oke. Udah, kalau misalnya kita udah masuk kayak gini, ini kita bisa jual beli saham di sini. Nah, gimana cara pakainya? Oke, nanti akan gue jelaskan di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih.